Selamat pagi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 4 September ya, jam 11 siang kurang lebih. Video ini dibuat hari Rabu. Kita ulas dulu penerusan daripada video yang kemarin ya, dari segi indeks dolar. Pergerakan untuk indeks dolar itu kan sebenarnya sih masih sideways. Harga ini sudah mampu break di atas level area zona yang saya blok biru di sini ya. Kalau kita lihatin di kirinya, di sini juga ada zona supply, dan zona supply ini sebenarnya sudah di break. Jadi ada kecenderungan kemungkinan untuk nanti jangka panjangnya itu mungkin akan retest di level area 102 sebagai Physical plus levelnya, dan resisten kedua weekly yang berada di 102.18. Tetapi ada kecenderungan kemungkinan sideways akan berlanjut. Zona pantaunya kurang lebih kalau misalkan sampai dengan nanti malam indeks dolarnya itu sideways, batas atas itu kurang lebih di kisaran 101.800-an kurang lebih. Kemudian batas bawah adalah di level area resisten pertama weekly, atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support 101.56. Di sini juga ada reaksi ketika dua kali menyentuh level area tersebut, dan di kirinya di sini juga ada bekas-bekas resisten juga ya, dan zona demand terdekat. Kalau misalkan untuk malam ini indeks dolar melewati level area 101.56, mungkin untuk koreksi dari segi time frame kecilnya ya. Kalau untuk time frame besarnya sebenarnya untuk indeks dolar itu lebih ke downtrend. Cuman kalau kita lihatin dari segi time frame kecilnya, koreksinya kemungkinan ke zona tengah sebagai pivot weekly yang berada di 101.14 dengan batas konfirmasi atas adalah 101.300-an. Ini kalau misalkan level area 101.56 gagal mempertahankan ketika harga menyentuh level area tersebut. Tetapi kalau masih kuat menahan, kemungkinan sampai dengan nanti malam potensi sideways akan berlanjut. Ini untuk indeks dolar mulai ramai itu kemungkinan besok lah, hari Kamis sampai dengan Jumat. Volatility di market itu akan sangat tinggi sekali ya, ini untuk indeks dolar. Kemudian ke oil dulu. Pergerakan untuk oil saat ini tuh sudah memasuki level area harga bergerak di bawah $70 per barel ya. Kita lihatin dari segi time frame 4. Untuk di outlook, planning kemarin itu ada dua, cari ancang-ancang setup buy. Kalau misalkan tidak mampu melewati level area zona yang saya blok merah di sini, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah minimal dari segi time frame 4, kemungkinan buy akan ada lagi. Tetapi di level area tersebut sama sekali tidak ada konfirmasi dan penerusan harga ke bawah. Untuk saat ini harga sudah memasuki batas over weekly-nya sebagai zona pantau bawah, support 3 69.30 sampai dengan 68.22. Tetapi kalau kita lihatin impulsifnya bearish ini sangat signifikan, tidak menutup kemungkinan untuk hari ini oil kemungkinan akan masuk ke zona level area di antara 68.22 sampai dengan 69.30. Jadi ini masih off dulu, masih belum bisa digunakan untuk cari ancang-ancang setup buy ya, kecuali kalau misalkan harga kedorong ke bawah dari segi minimal H4 tidak mampu tutup di bawah 68.22, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas 69.30 sebagai konfirmasinya, kemungkinan planning buy itu akan ada lagi. Tetapi kalau masih tetap bermain-main di antara dua level area tersebut, untuk saat ini planning swing buy untuk oil masih belum bisa digunakan. Cuman ini persiapan aja untuk antisipasi hari ini. Kalau misalkan harga tidak mampu lewat atau H4 minimal ya, lebih ideal daily close di bawah 68.22 secara otomatis planning buy akan tercancel. Tetapi kalau bertahan tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, bergerak balik di atas 69 sebenarnya nggak masalah, tetapi lebih ideal adalah 69.30. kemungkinan referensi planning buy ini akan aktif, tetapi dari segi jarak stop loss itu harus berada di bawah 67. Kemudian dari segi targetnya, kalau untuk minggu ini ya, kemungkinan target pertama 7145 ini nggak masalah. Kemudian target maksimal adalah 73.60-an. Ini juga nggak masalah sebagai TP2 nya. Tetapi saya lebih nginjarin posisi untuk oil ini adalah swing, dengan targetnya adalah TP1 di zona tengah sebagai pivot weekly yang berada di level area 75 ini sebagai TP1. Kemudian TP2 itu kurang lebih di kisaran level area 77.20 sebagai history high minggu lalu. Ini lebih ideal, dari risk to rewardnya pun juga lebih oke tentunya ya. Cuman ini masih belum bisa digunakan, masih off dulu. Tinggal tunggu aja mampu atau tidak hari ini bergerak di bawah 68.22. Kalau mampu bergerak ya tercancel atau ke pending dulu. Tetapi kalau
close minimal H4 tidak mampu bergerak di bawah 68.22, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Harga bergerak balik di atas 69.30, kemungkinan referensi buy akan aktif kembali. Selanjutnya adalah untuk USD Yen dari segi time frame H1. Untuk USD Yen kemarin itu kan di video yang sebelumnya ya, ketika saya buat video itu harga kurang lebih masih berada di kisaran level di sini. Planningnya adalah cari ancang-ancang setup buy, cuman kemarin pesan saya adalah mending tungguin besok di sesi Asia, dan saat ini kejadian juga kalau misalkan harga daily close-nya mampu tutup di bawah 145.78, secara otomatis planning buy yang di sini tercancel. Tetapi kalau misalkan daily close-nya tidak mampu tutup di bawah level area tersebut, secara otomatis mungkin referensi buy ini akan aktif. Kejadian saat ini harga daily close-nya ya, kalau kita lihatin dari segi time frame daily-nya atau D1 di sini, ini mampu close di bawah 145.78 ya, kurang lebih di sini close-nya. Secara otomatis planning buy yang ada di time frame H1 di sini tercancel, tidak bisa digunakan ya, atau masih belum bisa digunakan. Kemudian untuk swingnya, harga sudah memasuki ke zona tengah atau sebagai level area pivot weekly kurang lebih di sini, dan ke reject 144.84. Cuman sih saya lebih prefer sebenarnya sih kalau misalkan cari ancang-ancang swing, sebenarnya idealnya adalah ketika ngedapati harga masuk ke zona yang saya blok abu-abu di sini dan ke reject bergerak balik di atas 145.200, tentunya sih ini kemungkinan referensi buy akan aktif kembali. Cuman rekan-rekan, aku nggak tahu ada yang dapat atau enggak, cuman kalau dari saya pribadi saya masih belum masuk. Kemungkinan saya akan pertimbangkan masuk ke market nanti di sesi Eropa ya. Kalau misalkan di sesi Eropa harga masih flat sideways di sini, kemungkinan saya akan buy kurang lebih di atas 145.200. Tetapi kalau misalkan sekali lagi masuk ke zona yang saya blok abu-abu di sini, nanti pending order atau buy stop itu saya akan taruh di 145.200an lah, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Jadi ini tinggal tunggu reaksi aja, mampu atau tidak sedikit kedorong ke bawah kembali ya. Cuman saya mesti pastikan dulu 144.84 ini di retestnya untuk yang kedua kalinya. Kalau misalkan kedorong ke bawah mampu bertahan atau tidak, meskipun di sini juga ada reaksi ketika menyentuh level area tersebut. Kesimpulannya USD Yen adalah wait and see, persiapan cari ancang-ancang setup planning buy, tetapi pikirin baik-baik. Kurang lebihnya ya stop lossnya itu saya anggap sekitar 100 pip sebagai stop lossnya. Kemudian dari targetnya untuk TP1 ya, TP1 itu balik lagi di sini resisten ke 2 weekly, ruang gerak sekitar 195 sampai dengan 200 pip. Kemudian batas maksimal adalah 330-an pip, ini sebagai planning untuk swingnya ya. Cuman nanti kalau misalkan ini sudah ke trigger valid, harga sudah mencapai TP1, majukan stop loss dan keluar sebagian posisi. Kemudian USD Swiss, pergerakan USD Swiss ini harga kedorong ke bawah dan secara otomatis kurang lebih sekitar 25 sampai dengan 30 pip untuk jarak stop loss ini kena ya. Harusnya sudah out meskipun kena SL, tetapi pergerakan saat ini harga masih bermain-main di level area resisten pertama weekly yang berada di 0.8492, kurang lebih di sini ya. Di kirinya ketika melewati level area tersebut sebelum naik lebih tinggi juga ada bekas-bekas reaksi. Untuk planning buy itu masih tetap sebenarnya saya lebih ngincarin idealnya adalah di zona tengah atau sebagai pivot. Di kiri juga ada zona demand dan bekas level area support resisten. Cuman untuk hari ini mampu atau tidak. Kalau misalkan mampu sedikit kedorong ke bawah menuju zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya 0.8455, kemungkinan saya akan menunggu dulu harga keluar dari zona yang saya blok abu-abu di sini. Planning buy akan aktif kembali dengan catatan level area 0.8441 di bawah di sini tidak dijebol ke bawah, atau minimal H4 close-nya itu tidak mampu tutup di bawah level area tersebut. Kemungkinan referensi planning buy ini akan saya pertimbangkan kembali. Tetapi kalau misalkan minimal H4 tadi close di bawah 0.8441, secara otomatis di sini juga sementara akan tercancel terlebih dahulu ya. Ini untuk planning hari ini. Nanti kita lihat ini aja mampu atau tidak. Tetapi kalau tidak mampu sebagai skenario alternatifnya, tetapi ini konteksnya hanya sebatas day trade, tetapi dari risk to rewardnya ya kemungkinan 60% itu kena stop loss, 40% kena TP. Tinggal nungguin aja di sesi Eropa nanti harga mampu atau enggak bergerak di atas 0.8492 ya. Kalau misalkan mampu bergerak di atas level area tersebut, kalau misalkan mau buy stop tentunya sih nggak masalah, tetapi hati-hati risiko atau jarak untuk stop loss ya, tidak boleh lebih dari 25 pip ini untuk day trade nya. Tetapi dari segi targetnya itu berada di level area kurang lebihnya
Di sini juga ada zona supply kecil, ruang gerak sekitar 30 pip yang berada di 0.8527. Ini sebagai TP1-nya. TP2 maksimal adalah 50 pip berada di resisten kedua weekly. Cuman ini masih belum bisa digunakan ya. Tetapi planning day trade yang di sini terus terang saya masih ragu-ragu. Sebenarnya saya lebih ngincarin kalau misalkan USD Swiss sedikit kedorong ke bawah dan ketolak di zona tengah atau sebagai pivotnya, bergerak balik di atas 0.8469. Ini kemungkinan saya lebih ideal masuk ke market planning buy dengan targetnya pun ini juga bisa maksimal ya. Jadi ini masih netral dulu, masih belum bisa digunakan untuk ancang-ancang cari posisi untuk saat ini. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD harga ini bermain-main di level area 1.3541 dan ada kecenderungan kalau saya lihatin harga ini kedorong ke bawah. Kemungkinan untuk hari ini ya, sebelum naik lebih tinggi itu dia akan kedorong koreksi sedikit ke bawah dulu menuju level area zona yang saya blok hijau di sini ya. Kalau misalkan saya gambar kurang lebih, kalau misalkan sedikit kedorong ke bawah, kemungkinan batas pantau hari ini adalah di antara 1.3515 sampai dengan 1.3502 sebelum ini lanjut ke atas kembali. Cuman hati-hati untuk Kanada, nanti malam itu ada rilis suku bunga, diperkirakan memangkas suku bunga sebesar 25 basis point. Kalau misalkan itu terjadi, kemungkinan USD CAD ini dia akan spek dulu sedikit ke bawah sebelum up secara singkat. Jadi waspadai aja, planningnya masih tetap cari ancang-ancang setup buy. Kemudian untuk zona ataupun titik entry ya, ini saya hapus dulu biar nggak bingung, tinggal sisain yang kiri aja. Untuk planning yang kemarin ya, kalau misalkan USD CAD kedorong ke bawah masuk ke zona demand kurang lebih di sini, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah baru cari ancang-ancang setup buy. Kenyataannya sampai dengan video ini dibuat, harga masih belum mampu bergerak ke level area tersebut. Jadi ini sedikit ada perubahan. Mending tungguin di level area kurang lebih di sini ya. Kalau misalkan saya gambar kurang lebih di sini, kalau misalkan di antara 1.3517 sampai dengan 1.3500 sebagai Psycho Price Level untuk hari ini tidak mampu dilewati atau bergerak di bawah level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning buy akan ada lagi ketika harga sudah mampu keluar dari zona yang saya blok hijau di sini, dengan targetnya kalau mau mentokin sekalian di 1.3600, ruang gerak sekitar 80 pip tentunya sih nggak masalah, tetapi dari segi TP pertamanya itu 60-an pip yang berada di 1.35800 ya. Jadi TP1 di sini, TP2 di sini. Untuk antisipasi kalau misalkan ada pemangkasan suku bunga dari Kanada sebesar 25 basis point dan pernyataannya itu dovish, cuman ini kemungkinan juga cepat. Planning ini mungkin akan expired ya, atau tidak bisa digunakan kalau misalkan lepas dari tanggal 4 September. Jadi hati-hati untuk USD CAD. Audi USD, pergerakan untuk Audi USD planning kemarin sell dan ini sudah TP ya, kurang lebih itu sekitar 85 sampai dengan 90 pipan lah kurang lebih untuk profitnya. Cuman untuk video yang kemarin kan sudah saya antisipasi juga ya, yang ada entry sell TP1 itu kan berada di 0.6727, ini TP1. TP2 adalah di 0.6692, atau kalau mau pentokin sekalian sebenarnya nggak masalah di 0.6673. Tetapi saya lebih prefer kalau dari video-video yang sebelumnya memang TP2 nya itu ada di sini, dan di sini pun juga belum saya rubah ya, 0.6691. Ini sudah clear, sudah beres, tidak bisa digunakan lagi untuk entry posisi. Kemudian untuk rekan-rekan yang masih hold posisi kemarin tuh, untuk stop loss ya, itu saran saya adalah majukan di bawah break even, setidaknya masih tetap berada di level area support pertama weekly, atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 0.6763 ya. Untuk stop loss kemarin tuh majukan di sini. Cuman untuk saat ini dikarenakan untuk TP2 sudah kena, jadi kalau mau adjust lagi untuk stop lossnya ini tentunya sih nggak masalah berada di 0.6727 ya, kurang lebih di sini. Kalau misalkan untuk hari ini harga tidak mampu melewati level area 0.6727, ada kecenderungan kemungkinan akan lanjut ke bawah. Tetapi untuk di sesi Asia sama Eropa masih tetap hati-hati, karena ini sentuhan pertama batas overnya weekly minggu ini, rawan terjadi koreksi sedikit ke atas sebelum lanjut ke bawah kembali ya. Jadi kalau mau re-entry konteksnya hanya day trade, batas maksimal adalah sampai dengan besok malam kurang lebih. Untuk cari ancang-ancang setup sell, pastikan dulu harga tidak mampu bergerak di atas 0.6727,
konfirmasi pembalikan arah. Kalau misalkan sudah ada, cari di bawah level area tersebut, ancang-ancang cari stop sell. Targetnya adalah 0,6673 pembulatan ya untuk Euro USD. Pergerakan untuk USD, harga ini juga nggak ke trigger ya, ini saya hapus saja. Untuk saat ini history low minggu lalu sudah di break atau sudah dijebol ya, dan ini sebenarnya ini sih masih sideways, sebenarnya masih belum bisa digunakan untuk swing. Saran saya adalah mending kalau untuk swing mending tungguin besok lah, atau minimal nanti malam lah, karena nanti malam kan juga ada fundamental yang mau dirilis juga kan dari JLOT-nya. Intinya adalah zona pantaunya selama tidak mampu melewati zona yang di blok biru di sini dengan batas atas 1.1080, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah sell. Untuk entry posisinya pastikan harga bergerak kembali di bawah 1.1069 kalau misalkan saya gambar. Ini kalau misalkan kedorong ke atas, biarin dulu selama level zona yang di blok biru di sini aman, tidak dijebol ke atas. Tinggal tunggu pembalikan arah, bergerak balik di bawah 1.1069, kemungkinan referensi sell akan aktif kembali. Untuk saat ini masih netral dulu, tetapi kalau misalkan harga bergerak dan zona di blok biru di sini dijebol ya, secara otomatis planning sell ini akan tercancel ya. Ini belum bisa digunakan, mending wait and see dulu. Kalau misalkan saya gambar untuk risiko stop loss antara 22 sampai dengan 25 pip batas maksimal, targetnya TP1 history low terdekat 40 pip. TP maksimal adalah support ke 2 weekly ruang gerak sekitar 75 pip. Jadi ini wait and see dulu, masih belum bisa digunakan. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan GBP USD kemarin adalah planning sell ya. Kalau misalkan saya gambarin untuk day trade, harusnya ini udah keluar sebagian posisi ya, karena dari segi risk to reward ini lebih dari 1:1, dan TP maksimalnya itu berada di level area 1.3057 ya. Untuk rekan-rekan yang sudah dapat entry sell kemarin, saran saya majukan stop loss di bawah break even, keluar sebagian posisi. Ada kecenderungan ini kemungkinan sedikit kedorong ke atas untuk koreksi dari segi time frame kecilnya, tetapi kuncinya masih tetap selama daily close tidak mampu tutup di atas 1.3135, planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya adalah 1.3057. Tetapi kalau misalkan daily close-nya nanti sudah mampu tutup di atas level area tersebut, secara otomatis tidak bisa digunakan untuk cari ancang-ancang setup sell, konteksnya hanya untuk day trade ya. Jadi ini lebih ke wait and see dulu. Planning sudah berjalan, TP1 sudah kena, tinggal menunggu TP2 aja. Tetapi biarin kalau misalkan harga kedorong ke atas, ini biarin dulu, jangan dipaksa sebelum ada konfirmasi yang valid. Untuk planning buy terus terang saya masih belum ada. Untuk minggu ini saya lebih pro USD hawkish terlebih dahulu ya, sampai dengan NFP-nya beres di hari Senin minggu depan maksudnya. Itu nanti kita olah dulu datanya dari hasil NFP, terus perkiraan pemangkasan suku bunga itu berapa basis poinnya, baru nanti akan kelihatan setelah data NFP-nya itu keluar. Untuk ancang-ancang ke marketnya, akankah lanjut re-entry atau cari ancang-ancang setup sell untuk GBP USD atau pair yang USD-nya di belakang, atau malah kita pembalikan penerusan dari segi time frame besarnya, teknikal koreksinya di sini udah beres, baru buy kembali dari segi GBP USD dan Euro USD ya. Cuman ini masih belum bisa digunakan untuk saat ini. Sampai dengan di hari Jumat nanti kemungkinan saya masih fokus cari ancang-ancang setup sell untuk GBP USD dan Euro USD tentunya ya. Ini wait and see dulu. Zona pantaunya 1.3135, batas bawah tetap 1.3057. Cuman kalau misalkan ini saya pecah kembali ya untuk level-level areanya, hati-hati di kisaran zona tengah ini sudah diambil, atau pivotnya ya, ini sudah diambil tetapi masih belum mampu break batas bawah. Kalau saya tarik ke kiri di sini pas di level area 50% ya, atau zona tengahnya di antara 1.3135 sampai dengan 1.3057 level area, atau tengah-tengahnya itu pas di level area tersebut, dan harga ini ke reject. Jadi zona pantaunya kemungkinan ini akan sedikit kedorong ke atas di antara 1.3122 sampai dengan 1.3135, kurang lebih di kisaran level area tersebut kalau misalkan mau re-entry sell kembali. Tetapi kalau misalkan di sini dijebol, ini akan tercancel terlebih dahulu. Terakhir adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold kemarin juga sudah triple ya, dan di video yang sebelumnya itu sudah saya antisipasi juga. Kalau misalkan harga mampu break di level area 2481, hati-hati, kemungkinan akan ada rejeksi di zona yang di blok biru. Dan saat ini kejadian ketika menyentuh level area tersebut, harga belum mampu tutup di bawah level area tersebut, dan
Terbukti harga terkoreksi ke atas mendekati support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten terdekat. Secara otomatis planning day trade untuk sell ya, ini sudah clear semua, sudah beres semua. Batas maksimalnya meskipun masih ada target di 2464 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Jadi hati-hati, masih ada potensi kemungkinan sideways akan berlanjut. Terus terang di level area resisten pertama monthly 2503 di sini juga sudah beberapa kali disentuh. Jadi yang saya khawatirkan untuk hari ini sebelum good lanjut ke bawah, ini yang saya khawatirkan dia ngambil zona tengah dulu sebagai pivotnya di antara 2506 sampai dengan 2515 baru drop. Ini yang saya khawatirkan untuk hari ini. Untuk planningnya ini terus terang saya masih tetap cari ancang-ancang setup sell, tetapi kita lihatin dulu progresnya mampu atau tidak hari ini bergerak di atas 2500. Kalau hari ini mampu bergerak di atas 2500, secara otomatis skenario sell itu akan ada lagi ketika harga sudah mau memasuki level area zona yang saya blok abu-abu di sini. Level areanya adalah 2506 sampai dengan 2516 pembulatan ya. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Harga bergerak balik di bawah zona tengah atau sebagai pivotnya. Di sini kemungkinan referensi sell akan ada lagi. Kalaupun dapat harga di bawah atau ketika keluar di bawah zona yang saya blok abu-abu, tentunya ini juga masih belum telat. Kalau misalkan itu valid, untuk resiko stop loss hati-hati, ini lumayan gede, kurang lebih sekitar 200 lebih ya. Ini untuk stop lossnya hati-hati karena volatility-nya di gold itu diperkirakan sangat besar sekali untuk minggu ini, apalagi besok saat NFP di hari Jumat ini kemungkinan sangat besar sekali. Tetap waspadai, pastikan kalau misalkan ada posisi di gold beresin sebelum NFP, kecuali sebelum NFP kalau misalkan harga sudah mau ke atas ya dan ke reject di sini sebelum NFP harga sudah berada di bawah 2490-an lah kurang lebih, atau di bawah zona yang diblok orange kembali ya. Ketika harga ini kedorong ke atas dan balik ke bawah lagi, baru majukan stop loss. Tentunya sih ini nggak masalah, tetapi kalau misalkan harga ini tetap nanti bermain-main di zona tengah di sini, hati-hati, mending beresin posisi terlebih dahulu. Atau kalau mau masuk ke market, saran saya adalah gunakan lot terkecil, jangan terlalu over, karena diperkirakan untuk NFP itu nanti volatility-nya di atas 500 pip itu di hari Jumat. Jadi tetap waspadai hari Jumatnya. Untuk zona pantau hari ini ya, tanggal 4 Septembernya, level area resisten yang mesti dipantau adalah 2500 atau 2499 sampai dengan 2500. Ini zona pantau yang pertama. Untuk 2503 ini saya skip, sudah saya tidak pakai kembali, tetapi saya lebih prefer dua level. Kalau misalkan sedikit mau kedorong ke atas, zonanya lumayan gede, sekitar 100 pip, 2506 sampai dengan 2516 pembulatan ya. Ini 100 pip zonanya. Jadi ini waspadai, hati-hati kalau misalkan ke reject di level area 2516 atau minimal H4 tidak mampu tutup di atas level area tersebut. Biarin dulu sedikit kedorong ke bawah, bergerak di bawah 2511. Kemungkinan planning sell akan aktif kembali. Ini sebagai skenario yang pertama. Tetapi skenario yang kedua yang saya khawatirkan, karena harga ini sudah break support ke 2 weekly ya, ini nanti sedikit bermain-main di sini, break atas kemudian break bawah, balik lagi sideways dulu, baru ada tren lanjut ke bawah. Potensi seperti ini juga bisa terjadi untuk hari ini. Jadi tetap waspadai. Kalaupun mau re-entry sell, mending tunggu di sesi Eropa nanti ya, kurang lebih di jam 3 atau jam 4 nanti. Pantau dulu harga ini mampu atau tidak bergerak di atas 2500. Kalau misalkan tidak mampu, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, entah itu doji hammer atau bearish engulfing atau konfirmasi-konfirmasi yang lainnya. Cari di bawah harga 2499 untuk re-entry sell-nya, tentunya sih nggak masalah, tetapi kalau menurut saya ini lumayan rawan ke sabet untuk stop loss-nya. Tetapi kalau misalkan tetap mau digunakan, pikirin terlebih dahulu sebelum entry posisi. Stop loss kurang lebihnya sekitar 120 pip, harus berada di history high terdekat yang berada di 2507. Ini idealnya untuk naruh stop loss. Kemudian area entry-nya silahkan sesuaikan dengan planning dan analisa masing-masing. Kalau menurut saya simpulkan aja ya, cari di zona blok orange di sini di bawah 2500, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Day trade target TP1 2482
kurang lebih di sini sekitar 150 pip. Batas maksimal adalah 2468 kurang lebih di sini. 2469 ya, sekitar 275 pip lah kurang lebih. Ini kalau mau, cuma nanti kalau misalkan sudah kedorong ke bawah mendekati TP1 seperti biasa, majukan stop loss, keluar sebagian posisi, tentunya sih nggak masalah. Jadi kesimpulannya untuk gold hari ini ada beberapa zona pantau. Yang pertama adalah batas atasnya 2516 atau 2515, pivot 2511, 2506. Zona yang diblok abu-abu ini jaraknya adalah 100 pip. Jadi hati-hati, itu zona pertama. Zona kedua adalah 2500 dan saat ini sudah mendekati level area tersebut. Ke reject atau tidak masih belum jelas. Kemudian bawah 2481, 2469 dan 2464 untuk zona pantau hari ini. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.